Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Septriana Manik. Saya kelas 10 MIPA 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahaya pornografi merusak otak. Nah, kita pasti sudah mengenal apa itu otak. Otak adalah bagian yang terpenting bagi tubuh manusia. Di bagian otak ini terdapat bagian yang paling istimewa, yaitu prefrontal cortex atau disebut dengan PFC. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan gambarnya bahwa PFC kita terletak di atas alis mata kita ya, yang sudah ditunjuk tangan di gambar tersebut. Menurut penelitian otak John Brahman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga ini membedakan kita dengan binatang. Jadi PFC ini berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memilih yang benar atau yang salah, menunda kepuasan, berpikir kritis, mengendalikan. PFC ini bisa mengalami kerusakan apabila disebabkan oleh benturan-benturan fisik, zat-zat kimia seperti narkotika, nafza, dan zat aditif. Dan ternyata penyebab paling rusak PFC adalah pornografi atau narkolema yang disebut dengan narkotika lewat mata. Pornografi ini ada yang dalam bentuk sketsa, ilustrasi, tulisan, foto, percakapan, dan juga gerak tubuh. Ciri-ciri anak-anak dan remaja atau orang dewasa yang kecanduan pornografi yang perlu diketahui oleh orang tuanya yaitu: yang pertama, sering tampak gugup apabila ada seseorang yang mengajak dia untuk berbicara. Kedua, tidak punya gairah untuk beraktivitas, enggan belajar. Ketiga, malas, enggan bergaul, enggan untuk beraktivitas, sulit berkonsentrasi. Keempat, senang menyendiri. Kelima, enggan untuk melepaskan gadgetnya, dan apabila dibatasi penggunaannya akan marah. Awalnya saat kita melihat pornografi, reaksi yang kita timbulkan yaitu perasaan jijik. Hal ini terjadi karena kita memiliki sistem lembik. Di sini saya sudah menyediakan gambar otak, yaitu kita melihat sistem lembik, yaitu yang ini. Yang dimana sistem lembik ini pula yang mengeluarkan hormon dopamin yang berfungsi untuk menenangkan otak. Tetapi dopamin ini juga memberikan rasa senang, bahagia, sekaligus ketagihan. Apabila dopamin semakin banyak, maka seseorang akan timbul rasa penasaran dan semakin kecanduan pornografi. Namun untuk memenuhi kepuasannya dan kesenangannya, dia akan melihat yang lebih porno lagi. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan gambar otak. Kita dapat melihat yang warna biru. Apabila dopamin semakin banyak, maka seseorang akan timbul rasa penasaran dan semakin kecanduan melihat pornografi. Namun, untuk memenuhi kepuasan dan kesenangannya, seseorang akan melihat yang lebih porno. Karena terus mengalir dopamin, PFC semakin mengecil, lama-lama menjadi tidak aktif lagi. Akibatnya fungsi dari bagian otak ini semakin tidak aktif lagi. Dampak dari kecanduan pornografi yang pertama yaitu dapat mengubah sikap seseorang. Kedua, meningkatnya eksplorasi seks sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas. Tiga, menurunkan harga diri
keempat, mudah berbohong. 5, terjadinya depresi. Keenam, terjadinya penyimpangan seksual. Ketujuh, maka pendidikan seseorang akan terganggu. Pornografi merupakan adiksi baru yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen, bahkan melebihi kecanduan pornografi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan aktif dari orang tua, khususnya untuk para anak-anak, remaja, dewasa muda, agar bisa terhindar dari bahaya pornografi yang melalui peran aktif orang tua dengan cara yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Kedua, melatih anak-anaknya untuk berkata tidak terhadap ajakan pornografi. Ketiga, mengawasi anak-anak ketika mereka sedang mengakses internet. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.